mobilnya Bu Sisil. Sopo jajari aku isu-isu gitu. Pak Ani itu ya. Semakin hangat gitu loh. Bu Sisil di Bogor. Oh, Bu Sisil di Bogor. Ya. Iya. Udah kemarin tuh. Oke. Baiklah, Mbak Istri, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Semuanya nampak ceria. Ini Pak Arif, Pak Istri. Pertama-tama saya mengajak semuanya untuk selalu mengucap syukur karena bagaimanapun juga kita semuanya ini masih dalam lindungan, dimampukan untuk selalu sehat, semangat, sukses, dan juga barang tentu bahagia yang tidak pernah kita tunda ya, karena ini semuanya bisa meningkatkan semuanya. Ini energi positif yang perlu selalu kita miliki, kita syukuri, karena bagaimanapun juga kita masih jauh lebih baik bila dibandingkan saudara-saudara kita lain yang belum beruntung. Yang pertama, yang kedua, sudah barang tentu saya ucapkan selamat dulu pada saudari Istri yang di gelombang 2 ini sudah siap untuk ujian studinya. Saya bersama Ibu Nini dan Mbak Istri ini satu tim Pak Arif ya. Dan kalau tidak salah Pak Arif ini validator ahlinya ya. Iya Mbak Istri. Bukan, Pak. Oh bukan ya? Iya. Ya. Kalau bukan malah enak nanti akan dapat masukan dari saya. Baik ya Bapak Ibu, jadi hari ini kita akan membersamai dari Istri untuk setelah ini akan dilanjutkan dengan collecting data, pengelolaan sampai laporan skripsinya yang siap untuk dikumpulkan ya sekarang ujian. Dan sudah barang tentu saya dengan Bu Nini ini juga sama Istri sebagai satu tim work bertanggung jawab terhadap semua proses dan hasil yang sudah dicapai hingga sekarang ini. Nah untuk ini saya akan memulai dengan mengkonfirmasi dulu pada saudara Istri, Anda sehat sekarang? Sehat, Pak. Puji Tuhan. Tuhan amin. Siap untuk ujian? Siap, Pak. Anda mau berdoa dulu? Bisa, Pak. Silakan, saya beri waktu. Sudah, Pak. Yes. Benar. Pak Arif, saya laporkan jadi penelitian saudari skripsi ini diberi judul pengembangan media pembelajaran roda jelajah untuk materi keberagaman suku bangsa dan budaya kelas 5 SD. Proses sudah berjalan dan hari ini kita coba lihat, kita akan saling melengkapi dan masukan dari Pak Arif, dari Bu Nini, dan dari kita semuanya akan sangat berarti yang menjadi bagian dari langkah selanjutnya akan dilakukan oleh saudara Istri untuk menindaklanjuti kalau sudah disempurnakan nanti ya. Harapannya semuanya nanti bisa menghasilkan sesuai dengan tujuan yang ingin sudah kita tetapkan semuanya. Tata kelolanya saya beri kesempatan kepada saudara Istri 15 menit nanti paling lama ya 10 sampai 15 itulah Anda presentasikan dengan PPT yang sudah disiapkan. Dan selebihnya nanti akan kita beri kesempatan dulu pada penguji utama Bapak Arif ya. Dan penguji berikutnya penguji 1, penguji 2, dan setelahnya nanti akan kita akhiri dengan memberikan kesempatan kepada saudara Istri untuk mungkin
Tidak perlu kalimat pembuka, Pak. Ya sudah, langsung saja. Iya. Pengamat. Oke. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Saya izin share screen. Mohon izin, Pak, apakah sudah terlihat? Belum. Ya. Sudah mulai terlihat. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Roda Jelajah Materi Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya Kelas 5 Sekolah Dasar. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bab 1 tentang pendahuluan yang melatar belakangi masalah penelitian ini. Yang kedua, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup berisi kesimpulan dan saran. Langsung saja, pendahuluan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 2016, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan anak bangsa yang memiliki kecerdasan, mampu berpikir kritis, serta memiliki jiwa yang mampu bersaing dalam perkembangan zaman yang penuh tantangan global. Maka dari itu diperlukannya kurikulum pendidikan yang mengatur dan merancang tatanan pendidikan supaya dapat berjalan dengan baik. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan masalah-masalah dalam proses pembelajaran dalam menyampaikan materi keberagaman suku bangsa dan budaya. Peserta didik banyak ditemukan masih kurang dalam memahami materi yang terdapat dalam muatan keberagaman suku bangsa dan budaya. Berdasarkan observasi, peneliti mendapatkan informasi bahwa masih terdapat siswa yang tidak tertarik dalam memahami dan belajar materi keberagaman suku bangsa dan budaya. Siswa lebih mudah bosan dan kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh belum adanya penggunaan media pembelajaran materi keberagaman suku bangsa dan budaya yang mampu membuat siswa tertarik dan aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Guru lebih sering menggunakan metode ceramah dikarenakan lebih singkat menyampaikan materi, karena jika menggunakan media pembelajaran dapat membutuhkan waktu yang lama ketika pembuatan media pembelajaran. Setelah itu, alat-alat penunjang pembelajaran juga masih kurang. Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah yang sangat kurang memadai. Yang pertama, papan tulis di setiap ruangan hanya 1 unit. Dan di masing-masing ruangan belum ada LCD untuk masing-masing ruangan. Sekolah hanya memiliki 1 LCD. Hal ini akan berdampak pada minat dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran yang kurang optimal. Pembelajaran yang kurang optimal dapat menyebabkan nilai siswa di bawah KKM 65. Maka dari itu diperlukannya solusi pengembangan media pembelajaran roda jelajah materi keberagaman suku bangsa dan budaya siswa kelas 5 sekolah dasar. Dari latar belakang yang peneliti tulis, maka akan ditarik rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran roda jelajah. Yang kedua, bagaimana tingkat kevalitan media pembelajaran roda jelajah. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepraktisan media pembelajaran roda jelajah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran roda jelajah. Yang kedua, untuk mengetahui kevalitan media pembelajaran roda jelajah. Yang ketiga, mengetahui kepraktisan media pembelajaran roda jelajah. Adapun manfaat penelitian ditujukan bagi siswa, bagi guru, bagi kepala sekolah, dan bagi peneliti lain. Asumsi dan keterbatasan pengembangan. Yang pertama, media pembelajaran roda jelajah materi keberagaman suku bangsa dan budaya pada siswa kelas 5 sekolah dasar dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat belajar secara mandiri. Yang ketiga, validator yaitu dosen materi yang mengajar sesuai dengan bidangnya, yaitu menggunakan ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Yang keempat, item-item dalam angket validasi merupakan penilaian produk secara komprehensif, menyatakan layak dan tidaknya produk untuk digunakan. Peneliti juga membatasi, yaitu media pembelajaran yang dikembangkan hanya membahas materi keberagaman suku bangsa dan budaya pada siswa kelas 5 sekolah dasar.
Yang kedua, pengembangan ini dibuat hanya menggunakan media pembelajaran roda jelajah. Yang ketiga, uji validasi dilakukan pada validasi ahli dan uji coba empiris, uji coba lapangan. Adapun produk yang dibuat memiliki spesifikasi produk. Ada 5 spesifikasi produk. Yang pertama, media pembelajaran yang dikembangkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran roda jelajah materi keberagaman suku bangsa dan budaya pada siswa kelas 5 sekolah dasar, dan seterusnya. Di sini ada definisi operasional, yaitu penelitian pengembangan adalah suatu langkah yang digunakan sebagai cara untuk menguji dan mengembangkan sebuah produk. Pengembangan sebuah produk dapat dilakukan dengan cara bertahap untuk menghasilkan produk yang berawal dari riset dan bertujuan untuk mengembangkan produk yang baru yang dapat menciptakan hasil yang baik dalam sebuah produk tertentu. Media pembelajaran adalah suatu bentuk atau rancangan sebuah alat untuk menyampaikan sesuatu materi yang dapat dipahami dengan mudah dan menyenangkan bagi siswa. Sedangkan media roda jelajah adalah media pembelajaran sederhana yang dibuat untuk mempermudah penyampaian materi ketika proses belajar mengajar yang dikembangkan dalam bentuk visual. Sedangkan keberagaman suku bangsa adalah sekumpulan orang yang hidup saling berdampingan dan memiliki ciri khas masing-masing karena Indonesia merupakan negara kesatuan yang kaya akan keanekaragaman bermacam-macam perbedaan tetapi tetap menjaga kerukunan antar suku bangsa dan adat yang berbeda. Budaya adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus bahkan dapat diwariskan dan dilestarikan, baik itu bahasa, adat istiadat, pakaian, rumah adat, dan masing-masing daerah memiliki budaya masing-masing yang unik dan menarik, serta memiliki ciri khas masing-masing kebudayaannya. Bab 2. Kajian teori. Pengembangan menurut Sales dan Ricky Alim Sumarno 2012, pengembangan berarti proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. Konsep pengembangan terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran. Menurut Ahmad Susanto 2014 halaman 315 menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dimaksudkan untuk memudahkan, memperlancar komunikasi antar guru dan siswa, sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif dan berhasil dengan baik. Adapun jenis-jenis media pembelajaran menurut Asyar 2014 halaman 45 mengemukakan bahwa berdasarkan indera perangsang yang digunakan media dibagi dalam 4 kelompok, yaitu media visual, media audio-visual, dan multimedia. Fungsi media pembelajaran menurut Levy dan Lenz 1982 dalam Arsyad 2017 halaman 20-21 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi komprehensif. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Halo, Mbak Leslie. Iya, Pak. Ya, saya untuk menghemat waktu ya, untuk kajian itu. Langsung bisa dilanjutkan kan mungkin ya. Baik, Pak. Berikutnya ya. Baik, Pak. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Peneliti ini mengambil Brock and Gall, metode Brock and Gall, potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba skala kecil, revisi produk, uji coba skala besar, dan produk akhir. Model penelitian pengembangan Brock and Gall seharusnya ada 10 langkah-langkah penelitian, tetapi peneliti membatasi sampai 8 langkah penelitian dikarenakan keterbatasan waktu dan dengan 8 langkah-langkah pembelajaran ini sudah bisa menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Prosedur penelitian pengembangan ada tahap pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk, dan validasi dan uji coba. Pengembangan produk awal dilakukan mencari potensi masalah, mengumpulkan data, desain produk, validasi desain, dan revisi desain. Uji coba produk, uji coba terbatas, yaitu dilakukan 10 orang siswa kelas 5, dan uji coba produk luas seluruh siswa kelas 5. Waktu dan tempat 18 Februari 2021
Tempatnya di SDN 0708 Aliaga 2, Desa Ujung Batu 2, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Instrumen observasi, angket, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Desain awal produk yaitu potensi dan masalah, desain produk, uji validasi, revisi produk, uji coba skala kecil, revisi produk, dan produk akhir. Hasil pengujian dan penyempurnaan produk yaitu hasil pengujian produk, penyempurnaan produk, dan pembahasan produk. Yaitu tahap pertama dalam bab 4 ini, hasil penelitian dan pembahasan. Pada tahap awal dilakukannya mencari potensi masalah. Selanjutnya, melakukan desain produk terkait membuat desain warna roda jelajah, komponen roda jelajah, mendesain papan jelajah pada aplikasi Photoshop, mendesain pion atau bidak berbentuk tabung dengan tinggi 10 cm, dan membuat desain buku petunjuk sebagai fungsi untuk mengetahui cara pembuatan media langkah dan langkah penggunaan media dan alat dan bahan yang digunakan dalam menggunakan media. Selanjutnya, validasi desain ditujukan kepada ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Selanjutnya, revisi desain. Revisi desain berfungsi sebagai uji coba. Sebelum diuji cobakan, ada perbaikan dari angket yang diisi oleh para ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Setelah melakukan revisi desain, dilakukan uji coba skala kecil yaitu dengan 10 siswa kelas 5. Selanjutnya, hasil revisi desain. Setelah melakukan uji coba skala kecil dan melakukan revisi desain, maka media pembelajaran diuji cobakan kepada skala besar, yaitu kepada seluruh siswa kelas 5. Setelah diuji cobakan kepada seluruh siswa kelas 5, maka produk media pembelajaran roda jelajah materi keberagaman suku bangsa dan budaya mencapai langkah terakhir yaitu produk akhir. Ini merupakan presentase dari ahli media mendapatkan 89,8%, ahli bahasa 74,8%, ahli materi 92%. Dikatakan layak. Guru 92,3%, siswa pada tahap 1 85%, tahap kedua 92,75% dikatakan praktis. Penyempurnaan produk yaitu dilakukan menurut pendapat-pendapat para ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Yaitu yang terakhir pembahasan produk yaitu bagaimana pengembangan produknya, bagaimana kevalitan produk, dan bagaimana kepraktisan. Di bab 5 kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian pengembangan media pembelajaran materi keberagaman suku bangsa dan budaya dapat disimpulkan bahwa pengembangan media roda jelajah dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami materi keberagaman suku bangsa dan budaya, dan kelayakan media pembelajaran diperoleh dari ahli bahasa, ahli materi, dan ahli media. Penilaian ahli media mendapatkan persentase skor 89,8%. Ahli materi mendapatkan persentase skor 92,5%. Dan ahli bahasa mendapatkan skor 74,8%. Berdasarkan persentase tersebut, media pembelajaran dapat dikatakan layak dan dapat diuji cobakan. Kepraktisan media pembelajaran diperoleh dari penilaian guru dan respon siswa. Penilaian guru mendapatkan skor 92,3% dan respon siswa tahap 1 dengan jumlah 10 siswa, persentase skor yang dihasilkan 85%, dan tahap kedua dengan jumlah 30 siswa mendapatkan persentase skor 92,75%. Media pembelajaran dikatakan praktis dan dapat digunakan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu saran bagi siswa, bagi guru, bagi kepala sekolah, dan bagi peneliti lain. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan kepada dosen penguji pertama. Terima kasih Mbak Lesri yang tepat berarti 923 pilih. Walaupun istilahnya seperti saran tadi itu hanya istilahnya menyebutkan kepadanya ya, jadi ya itu nanti bisa kita cek di sana. Bapak Arif
Selamat pagi Pak Tri, Bu Nini, Pak Listrik. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat saya ucapkan kepada Mbak Rizky ya, karena sudah ada pada tahap ini untuk mempertanggungjawabkan semua yang Anda tulis di dalam skripsi yang sudah Anda buat. Oke. Mbak Istri, judul Anda adalah pengembangan media pembelajaran roda jelajah materi, roda jelajah Iya, Pak. materi keberagaman suku bangsa dan budaya kelas 5 sekolah dasar. Oke. Yang pertama kalau saya melihat dari judul, tolong ini ya Mbak Listri, typo, kesalahan menulis, kesalahan kata, kesalahan ketik. Nah, kesalahan ketik itu tolong diperhatikan, jangan sampai dari judul saja ada yang salah ketik. Kalau saya melihat ini ada keberagamaan, nah begitu. Saya khawatir nanti di bawah-bawah juga banyak yang salah ketik. Nah, usahakan kalau dari judul saja kita sudah bisa melihat ya itu sudah selesai atau belum. Oke. Kemudian penempatannya kalau menurut saya kurang indah karena di baris ketiga ini hanya ada kata dasarnya saja. Nggak tahu nanti seperti apa, menurut saya kok kurang indah saya melihatnya begitu kalau dilihat dari segi keindahan ya. Oke. Ini penelitian apa Mbak Listri? Penelitian pengembangan, Pak. Yang Anda kembangkan adalah Media pembelajaran, Pak. media pembelajaran berupa roda jelajah ini ya. Iya, Pak. Oke. Anda menggunakan model apa Mbak Listri? Model Brock and Gall, Pak. Ada berapa tahapan di sana? Seharusnya 10 tahapan, Pak, namun peneliti membatasi sampai 8 tahapan. Oke, tahapan yang pertama apa Mbak Listri? Tahapan yang pertama potensi dan masalah, Pak. Oke, potensi dan masalah. Artinya sebelum Anda mengembangkan sebuah produk atau media pembelajaran ini, roda jelajah ini, Anda mencari tahu potensi dan masalahnya ya yang ada di sekolah yang akan Anda teliti. Nah, Anda sudah dapatkan masalahnya, potensi masalahnya apa? Sudah, Pak. Saya sudah mendapatkan potensi masalahnya, Apa itu masalahnya? yaitu Yang ada di sekolah tersebut. siswa yang masih kurang memahami materi keberagaman suku bangsa dan budaya, dan siswa lebih mudah bosan dalam belajar materi keberagaman suku bangsa dan budaya karena guru hanya menyampaikan dalam metode ceramah tanpa menggunakan alat bantu media pembelajaran yang lebih menarik dan dapat memotivasi siswa dalam proses pembelajaran dan mengajar. Oke, media ini adalah media pembelajaran seperti apa, Mbak? Kalau saya lihat ini media pembelajarannya adalah media konkret ya. Benar, Pak. Artinya bukan berbasis teknologi ya. Iya, Nah, Pak, seperti benar. itu. Iya, Pak, benar. Oke. Apakah Anda sudah jelaskan latar belakang bahwa Anda mengembangkan medianya dalam bentuk konkret? Kemudian kenapa tidak menggunakan media yang berbasis teknologi? Karena mengingat sekarang kalau sekarang ini pada masa saat ini proses pembelajarannya kan memang beragam ya, artinya ada yang luring, ada yang daring. Kalau ini pembelajarannya adalah daring, itu kan tidak memungkinkan. Kalau pembelajarannya di sekolah yang Anda teliti itu adalah luring, itu memungkinkan. Apakah di latar belakang sudah Anda sampaikan bahwa proses pembelajaran yang ada di sana itu adalah luring? Luring ya Mbak ya? Benar, Pak? ya? Iya, Pak, luring. Ya. Mohon maaf, Pak, untuk penambahan yang tidak menggunakan teknologi belum saya tambahkan di latar belakang. Oke, setidaknya disampaikan saja proses pembelajarannya seperti apa. Artinya begini, pemilihan media atau pemilihan produk yang akan Anda kembangkan itu sesuai dengan proses pembelajaran yang berlangsung di sana, begitu. Kalau pembelajarannya luring, ya ini memang sesuai produk Anda ini. Tetapi kalau daring, ini kurang sesuai begitu. Oke. Baik, Pak. Ini di mana, Mbak? Saya sedang di Medan, Sumatera Utara, Pak.
pengambilan datanya di sana ya. Iya, Pak. Oke, tuh. Kita turun ke abstrak, Mbak. Di abstrak, Anda punya pedoman nggak, Mbak? Pedoman skripsi ada, Pak. Iya, ada. Tahun berapa itu? Tahun 2021, Pak. Oh, baru sekali ya. Ada nggak di sini cara penulisan abstrak, Mbak? Di- Ada apa tidak di pedoman? Ada, Pak. Ya sudah, nanti dilihat lagi di pedomannya seperti apa seharusnya dalam menulis abstrak gitu ya, seperti apa seharusnya. Oke, yang harus ada pada abstrak itu apa saja, Mbak? Yang harus ada pada abstrak. Yang ada dalam abstrak yaitu nama judul penelitian, tahun, nama peneliti, dosen pembimbing, terus inti dari semua pembahasan penelitian dan hasilnya, Pak. Pembahasan dan hasil saja. Ada yang lain? Mohon maaf, Pak. Apa saja? Isinya abstrak. Apakah pembahasan dan hasil saja? Dan kesimpulan dan Hasil pembahasan kesimpulan sudah? mohon maaf, Pak, selebihnya masih belum memahami. Oke. Dibaca lagi di pedoman penulisan itu yang harus muncul di dalam abstrak itu apa saja agar Anda bisa membuat abstrak yang baik, itu yang sesuai dengan pedoman. Baik, Pak. Kemudian di latar belakang yang tadi saya sudah sampaikan, jika memang Anda menggunakan pengembangannya itu adalah pengembangan produknya berupa media konkret, ya disesuaikan dengan proses pembelajaran yang ada di sana. Apa yang membedakan produk Anda ini dengan produk yang sudah ada sebelumnya, Mbak? Baik, Pak. Yang membedakan produk saya dengan peneliti sebelumnya yaitu yang pertama, produk saya lebih terfokus kepada materi keberagaman suku bangsa dan budaya. Sedangkan peneliti sebelumnya itu lebih keseluruhan menggunakan media roda jelajah ini kepada keseluruhan materi IPS. Dan yang kedua, kepada materi dan diuji cobakan kepada keefektifannya saja, Pak, roda jelajah ini. Oke, artinya pengembangan roda jelajah ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu ya? Iya, Pak, sudah pernah. Hanya saja yang membedakan adalah materi yang digunakan, itu saja. Iya, Pak. Materi yang digunakan untuk bentuk-bentuknya apakah sama atau ada yang berbeda? Ada perbedaan, Pak. Oke, apa yang menjadi ciri khas dari produk Anda ini, Mbak, selain materi yang dipilih? Baik, Pak, yang menjadi perbedaannya selain materi yang dipilih yaitu penggunaan buku petunjuk untuk mempermudah siswa, Pak. Kalau di peneliti sebelumnya hanya menggunakan kartu pertanyaan saja, Pak. Sehingga guru ketika menyampaikan itu menggunakan lisan. Sedangkan media yang saya buat, selain menyampaikan dengan lisan, saya juga membuat buku petunjuk, Pak. Oke, ada buku-bukunya itu yang membedakan dengan produk-produk yang dikembangkan oleh peneliti lain. Oke, ini produk Anda ini terbuat dari apa, Mbak? Baik, Pak, produk yang saya gunakan yaitu menggunakan produk dari kayu, Pak, untuk roda jelajahnya karena mengingat supaya masih bertahan lama, Pak. Dengan kayu, setelah itu untuk papan jelajahnya didesain dengan Photoshop dan dicetak pada kertas foto supaya gambar yang terlihat lebih jelas, Pak. Oke, jadi memang dalam pemilihan sebuah media, salah satu syaratnya penggunaan media itu, pengembangan medianya itu harus tahan lama ya. Jadi pemilihan bahannya juga harus sesuai agar media tersebut bisa tahan lama. Oke, untuk rumusan masalahnya ada berapa, Mbak? Ada 3, Pak. Mencari apa saja itu? Yang pertama, untuk mencari bagaimana pengembangan produk roda jelajah materi keberagaman suku bangsa. Yang kedua, untuk mencari kevalitannya. Dan yang ketiga, untuk mencari kepraktisannya, Pak. Yang kedua untuk mencari kevalitannya. Iya, Pak. Yang ketiga kepraktisan. Kevalitan apa ini, Mbak?
Kevalitan media roda jelajah, materi keberagaman suku bangsa dan budaya, Pak. Valid dari apanya, Mbak? Bagaimana, Pak? Mohon maaf. Valid dilihat dari apanya? Aspek apanya? Valid dilihat dari aspek ini, Pak. Dilihat dari aspek materi, bahasa, dan medianya, Pak. Tuh, kalau yang ketiga, kepraktisannya? Kepraktisannya dilihat dari respon guru dan respon siswa, Pak. Oke, respon guru dan respon siswa. Oke. Spesifikasi produk sudah dijelaskan. Oke. Apakah nanti produk yang sudah Anda kembangkan ini yang digunakan di SD mana, Mbak, tadi? SDN 0708 Aliaga 2, Pak, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Oke, di SD tersebut, nah itu saya tidak hafal, di SD tersebut, apakah bisa produk ini digunakan di SD yang lain, Mbak? Bisa, Pak, sangat bisa sekali digunakan dalam SD-SD yang lain, Pak, yang menggunakan sekolah luring, Pak. Karena kalau di wilayah Sumatera Utara ini, Pak, khususnya di desa-desa, di sini masih banyak sekali desa-desa yang jauh dari perkotaan, Pak. Dan ini sangat memudahkan siswa sekali jika guru menyampaikan dengan media pembelajaran roda jelajah yang jauh dari teknologi. Karena di sini juga jika menggunakan teknologi masih sangat kurang, Pak, karena sinyal juga masih sulit. Oke, jadi dalam mengembangkan sebuah penelitian pengembangan itu berdasarkan pada analisis kebutuhan. Kebutuhannya itu entah itu kebutuhan materinya, kebutuhan siswanya, itu diperhatikan. Artinya belum tentu juga di sekolah-sekolah yang lain itu bisa menggunakan ini karena kebutuhan siswanya mungkin berbeda. Jika kebutuhannya sama bisa saja digunakan karena berbagai macam ini ya cara belajar siswa itu beragam gitu. Nah, di keterbatasan pengembangan seharusnya Anda sampaikan bahwa media yang Anda kembangkan ini digunakan di sekolah tersebut begitu, pada materi tersebut. Kalau ingin digunakan di sekolah yang lain pasti melakukan analisis kebutuhan. Bukan berarti Anda menganalisis di sekolah tersebut kemudian sekolah-sekolah yang lain yang proses pembelajarannya secara luring semuanya bisa. Belum tentu seperti itu, belum tentu ya, maksudnya belum tentu. Nah, ini perlu ada keterbatasan pengembangan dari produk yang sudah Anda kembangkan tersebut, dituliskan di situ. Baik, Pak. Oke, di definisi operasional, karena ini adalah pengembangan media roda jelajah, di definisi operasional saya belum melihat definisi tentang roda jelajah tersebut. Justru di sini ada yang didefinisikan ada penelitian pengembangan media pembelajaran keberagaman suku bangsa dan budaya. Artinya untuk yang merujuk langsung pada judul Anda tentang roda jelajah itu belum muncul di definisi operasional. Jadi kalau saya di sini selaku pembaca ingin mencari tahu seperti apa roda jelajah itu, dengan membaca definisi operasional saya belum punya bayangan seperti apa roda jelajah yang Anda kembangkan itu. Saran saya di definisi operasional itu disampaikan roda jelajah, media roda pembelajaran roda jelajah itu seperti apa, artinya didefinisikan. Begitu, Mbak ya. Baik, Pak. Bab 3. Bob and goal ada 10 tahapan. Anda merevisinya menjadi 8. Nanti 9 ya? 8, Pak. Oh, 8. Kenapa hal itu dilakukan? Karena melihat keterbatasan waktu penelitian, Pak. Keterbatasan waktu penelitian. Dan dengan adalah potensi dan masalah ya. Potensi dan masalahnya. Potensinya tadi Anda sampaikan bahwa gurunya masih menggunakan ceramah, siswanya merasa bosan dan lain sebagainya, begitu ya? Benar, Pak. Perlu disampaikan juga, menurut saya adalah ini, Mbak, gaya belajarnya siswa
mayoritas siswa tersebut di sana itu seperti apa gaya belajarnya gitu. Apakah memang dia suka dengan media seperti itu ataukah ya cukup gambar saja atau yang bagaimana. Nah, itu perlu disampaikan di potensi masalah. Oke, langkah kedua apa, Mbak? Langkah kedua yaitu pengumpulan data, Pak. Pengumpulan data. Langkah kedua. Iya, Pak. Langkah kedua adalah pengumpulan data. Benar, Pak. Data apa? Data yang diperoleh dari potensi masalah yang dilakukan ketika penelitian atau observasi di SDN 0708, Pak. Oh, begitu. Kenapa di sini di bab 3-nya di metode penelitian langkah keduanya adalah desain produk? Yang mana? Yang pertama adalah potensi masalah, yang kedua adalah desain produk. Yang mana? Oh, mohon maaf, Pak, itu ada penulisan yang salah, Pak. Yang mana yang benar? Yang pengumpulan data, Pak. Desain produk. Oh, pengumpulan data. Mohon maaf, Pak, desain produk, Pak, langsung. Ketika potensi dan masalah itu langsung gabung dengan pengumpulan datanya, Pak. Mohon maaf, Pak. Nah, apa yang Anda sampaikan di deskripsi di atas, model penelitian Bob and Gold itu yang pertama adalah potensi masalah, kedua adalah pengumpulan data, tidak sesuai dengan gambar Anda yang 3.1. Kalau memang ada penggabungan, ya disampaikan di situ. Ya. Baik, Pak. Oke. Yang ada pengumpulan, ya yang benar yang bagaimana, Mbak? Yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan yang seperti apa, Mbak? Setelah mencari potensi masalah dan pengumpulan data, selanjutnya peneliti melakukan desain produk, Pak. Oh, begitu. Jadi potensi masalah dan pengumpulan data ini jadi satu. Benar, Pak. Anda sampaikan jadi satu, kemudian desain produk. Oke. Desain produk. Apa yang Anda lakukan di desain produk, Mbak? Yang saya lakukan ketika mendesain produk yaitu produk yang sesuai yang akan dikembangkan, yaitu media roda jelajah. Yang pertama yaitu mendesain roda jelajah dan mengatur warna yang menarik sesuai dengan karakter siswa, Pak. Oke, sesuai dengan karakter siswa. Karakter siswanya seperti apa, Mbak? Karakter siswa yang masih senang melihat warna-warna yang cerah dan gambar-gambar, Pak. Nah, jika memang itu yang Anda lakukan pada produk Anda, nah seharusnya hal-hal seperti itu muncul pada potensi dan masalah, gitu. Potensi dan masalah. Karena Anda sampaikan karakter siswanya itu seperti ini, itu masuk pada potensi dan masalah, begitu ya? Baik, Pak. Oke. Jadi untuk langkah Anda berhenti pada uji coba pemakaian. Iya, skala besar, Pak. Uji coba pemakaian skala besar. Skala besarnya seberapa, Mbak? Keseluruhan siswa kelas 5, Pak. Keseluruhan siswa kelas 5. Oke. Tuh. Lanjut ke pembahasan, Mbak ya. Oke, mana pembahasan? Pembahasan Anda di situ disampaikan bahwa ketika Anda melakukan pembahasan dari sebuah hasil yang sudah Anda dapatkan, perlu adanya dukungan dari kajian teori atau kajian empiris yang sudah Anda sampaikan di awal. Akan tetapi ini ada beberapa yang belum ada kajian empirisnya atau kajian teorinya. Kalaupun sudah ada, itu Anda hanya menampilkan seperti ini. Contohnya, hasil data penelitian ahli itu berapa persen. Kemudian hal ini sesuai dengan penelitian Kusna Milata 2020, masing-masing isi materi persentasenya. Bukan itu yang disampaikan, Pak. Artinya bukan kesesuaian. Jadi begini, ketika Anda membahas sebuah hasil dari penelitian yang sudah Anda dapatkan, kemudian Anda mendapatkan atau memberikan penguatan dengan adanya kajian teori dan kajian empiris, bukan hasilnya yang mereka lakukan, bukan, tetapi adalah apa yang mereka dapatkan, misalkan kesimpulannya, nah yang menguatkan tentang pembahasan yang sudah Anda berikan. Kalau di sini Anda menyampaikan bahwa dengan adanya dukungan dari kajian teori atau kajian empiris yang Anda masukkan di dalam pembahasan itu menyampaikan bahwa data-data yang sudah didapatkan mereka tidak seperti itu, langsung pada kesimpulannya saja.
Baik, Pak. Begitu Mbak, bisa dipahami Mbak. Kalau ini Anda sampaikan lagi adalah hasilnya lagi, hasil dari mereka, bukan kesimpulan yang mereka dapatkan. Gitu. Belum masuk ke kesimpulan. Kajian empiris Anda kan banyak, itu bisa dimasukkan dalam pembahasan Anda. Kajian teori Anda juga banyak, teorinya bisa dimasukkan dalam pembahasan Anda. Artinya, ketika Anda memberikan kajian empiris, ketika Anda memberikan kajian teori yang ada di bab sebelumnya, itu tidak hanya menunjang bab tersebut, tidak, tapi untuk menunjang bab pembahasan juga. Begitu. Oke. Baik, saya kira itu saja dari saya, Pak Trik. Selamat untuk Anda, Mbak Istri. Terima kasih, Pak. Oke. Pak Tri, suaranya belum bisa terdengar, Pak Tri. Begini bagaimana Bapak Ibu? Ini Oke, Sudah, Pak Pak. Arif. Terima kasih, saya nggak pakai anu. Ya, terima kasih Pak Arif masukannya. Jadi memantapkan apa yang sudah dihasilkan oleh Mbak Listri. Betul Mbak Listri, yang pertama tadi judul ya. Kalau orang lihat casingnya aja udah nggak menarik ya, misalnya ya. Apalagi salah, ini akan resikonya besar sekali. Jadi tolong tulisannya nanti dibetulkan, pengembangan tadi ya. Keberagaman nanti cek lagi, dibetulkan. Kemudian sepakat dengan yang kaitannya dengan tambahan di latar belakang kaitannya dengan penggunaan media roda jelajah ini supaya lebih fokus bahwa ini digunakan untuk kelas-kelas yang face to face ya, luring ya. Oke, nanti bisa tambahkan di sana. Kemudian abstrak itu ditambahkan ya, ada beberapa memang yang tadi masukannya dari beliaunya itu juga masuk. Jadi mulai dari ya kalau dicek lagi nggak apa di buku pedoman itu. Pertama pada kontennya ya, isi abstrak itu apa sih sebetulnya? Ya kalau Anda jelaskan latar sampai di hasilnya itu, saya kira itu perlu dirigidkan ya. Yang jelas memang dengan aturan spasi dengan di satu lembar, maka paling tidak ya ada latar, ada rumusan tujuan, kemudian tempat itu disinggung ya, tempatnya jadi panjang. Di judul itu tidak kita sertakan dengan pertimbangan memang akan melelahkan orang membaca, itu bisa diletakkan di bagian yang lain ya, nanti mungkin di lokasi dan sebagainya itu kan ada di sana ya. Tambahkan. Kemudian betul saya sepakat dengan esensi dari media ini memang harapannya itu dalam membantu ya percepatan untuk tercapainya satu tujuan. Oleh karena itu pertimbangannya yang pertama itu adalah siswanya siapa sih, materinya apa, kemudian tempatnya itu di mana. Jadi tidak semua media itu cocok untuk keseluruhan sekolah, keseluruhan siswa, keseluruhan. Nah ini yang harus kita pertimbangkan. Itu esensi dari media. Definisi operasionalnya saya setuju untuk ditambah ya. Roda jelajah itu apa sih yang Anda maksudkan dengan itu? Mungkin dalam bentuk deskripsi gitu nanti ya. Ya, kemudian box and goal ada 10 langkah sebenarnya, tapi yang Anda pakai ke 8 ya. Tolong dirapikan lagi. Kalau ada penggabungan tadi seperti misalnya benar tadi ada potensi digabungkan dengan pengumpulan data itu digabung. Nah, jadi seperti apa? Kemudian desain produk itu kaitannya dengan alasan-alasan Anda tadi, anak-anak atau siswa SD itu sukanya apa ya, misalnya suka warna ceria, warna-warni dan gambar-gambar, itu oke lah, itu bisa diartikan. Kemudian ya yang terakhir kaitannya dengan terima kasih Pak Arif masukannya. Jadi ada kajian teori, kajian empirik, kemudian harapannya penelitian ini juga bisa dalam pembahasannya itu dikembalikan pada atau dikoreksitaskan di sana untuk lebih istilahnya bisa menghasilkan pembahasan yang lebih lengkap ya. Nah kemudian memang pola sajinya tadi pada tampilan tadi
kalau sudah dibahas dengan semuanya hasil, prosentase dan sebagainya, kesimpulannya itu saya sudah katakan kemarin itu nggak usah ditulis persentase lagi ya. Jadi mungkin kalau ada 3 yang disasar itu kaitannya dengan misalnya validitas, kemudian keefektifan, ya efektif, valid dan sebagainya, itu aja. Kesimpulannya kan kalau gitu ya. Supaya tidak terjadi pengulangan penulisan pada bab-bab yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini kaitannya dengan beberapa masukan yang ada kaitannya dengan apa yang sudah Anda tulis. Terima kasih sekali lagi Pak Arif. Ini Pak Listri, saya harapkan tadi juga mencatat, tapi saya juga sudah mencatat beberapa hal yang bagi satu masukan penyempurnaan tadi. Baik, kita berikan kesempatan dulu kepada Ibu Dr. Nini Indawati. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Patri. Terima kasih Pak Arif, Listri. Selamat ya, hari ini sudah bisa melakukan ujian skripsi. Sebetulnya saya masih berat, belum itu, tapi karena dorongannya itu sangat kuat sehingga monggolah kalau memang sudah disetujui oleh pembimbing 1. Saya belum puas soalnya. Saya mau share ya. Dilihat saja karena Listri itu mohon maaf sekali, kamu sangat tidak teliti. Nah, saya mau tunjukkan ketidaktelitiannya ya di halaman yang saya lihat ya. Oke, mari sama-sama dilihat Listri. Ketidaktelitian Anda ini sangat luar biasa. Saya ngeri banget ya sebagai guru SD, nanti kan akan ditiru ya nak ya, apa yang ditulis oleh gurunya itu pasti akan ditiru oleh muridnya. Belum ya? Belum muncul, Bu. Belum kelihatan ya yang saya share ya? Masih di explore, belum di Oh gitu, ya coba. Ya. Saya coba. Ya. Salah ya saya ya. Oh ini. Ya. Sudah terlihat? Belum, Bu. Masih seperti tadi. Belum. Ya, masih proses ya. Saya bantu dari sini, Bu. Nggak bisa ini karena ya nggak bisa yang saya sudah itu. Nggak bisa ya Pak Arif ya. Pemilihannya Ibu yang kurang Ibu. Mungkin Apanya? tadi memilih share screen-nya yang berbeda. Ini hanya menampilkan yang explore saja. Oh yang explore saja. Ya, mungkin nanti yang video tadi dengan delay. Oh, oke. Ya ini yang Atau yang atas sendiri langsung pun tidak apa-apa Bu. ini. Ya, yang entire screen itu, semua layar itu. Itu saja. Ini saja ya. Ya, yang paling atas sendiri Bu. Yang mana tuh Pak? Present now, pilih yang atas sendiri Bu. Kemudian diklik gambarnya, kemudian klik share. Bukan ini. Tadi ini bisa, ini kok nggak bisa? Jangan pilih yang mana Bu? Yang ini. Apa itu? Namanya? Skripsi sidang ini yang Oh, sudah ya. Presentasi present now di Google Meet-nya Bu. Di Google Meet-nya. Oh, Di Google Meet-nya. saya Present now. Presentasi harus kita di-blok akan. dulu. Berarti harus di-blok dulu ini. Oh, bukan di Google Meet-nya Ibu. Jangan kembali Google Meet-nya. Ini posisi jangan belum share screen. Oh.
Belajar strip. Ke opsi lainnya, saya harus masuk ke situ atau gimana ini? Atau yang paling atas sendiri, Bu. Your entire screen. Ini. Iya, coba. Nggak mau diklik ya. Nggak mau. Gambarnya diklik, Bu. Hah? Sudah. Gambarnya diklik sudah. Dia nggak mau keluar. Tadi mau, kok ini gak gelap. Diklik saja, Bu. Aneh. Bentar, ini tak tutup aja wes. Minta tolong ini ya. Bagaimana, Bu? Minta tolong, iya ya, minta tolong di Screen. Saya. sharekan, ha. Iya. Dengan kirim ke saya, Bu. Iya. Kok nggak mau ya? Kenapa? Tadi ujian yang pertama mau, kok ini nggak mau Iya. ya? Iya. Karena itu tadi. Ini laptop untuk tua lagi, muterin lambat. Ampun, Pak. Tahu. Ampun. Tapi sih ngunyel. Oh, iya, belum itu. Oh, sudah masuk. Ya. Sudah, ya. saya downloadkan dulu. Kenapa kok nggak mau ya? Ya. Oke, sambil menunggu Pak Arif dia membuka ya Pak ya. Listri, kita lanjut ya Nak ya. Iya, Saya Bu. sepakat sekali tadi yang disampaikan Pak Arif. Di abstrak Nak, bahwa kamu dalam menuliskan pada abstrak itu belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada penulisan abstrak di pedoman penulisan skripsi ya. Cakupannya harus mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil harus seperti itu. Itu belum sama sekali ya. Iya, Bu. Jadi tolong diperhatikan. Lalu yang berikutnya, nah ini Pak Arif, monggo ngikut saja, dibuka saja, itu kesalahan tulisan saja. Saya kebetulan kan pemimpin 2, ya. Bisa dilihat kesalahan saya padahal masih pada halaman 13 itu, tapi sudah 60-an kesalahan tulisan. Nah, ini ngeri banget ya. Tentu saja saya keberatan kalau nanti tanda tangan kalau seperti itu. Ya, kesalahanmu sangat tinggi sekali. Jadi maaf, Listri ini sangat tidak teliti. Nah, coba dilihat saja, terus dijalankan saja Pak Arif. Itu banyak sekali, dilihat saja. Tapi nggak muncul ya Pak Arif ya. Apanya, Bu? Yang di situ yang saya review komen kok nggak muncul ya? Ini. Oh sudah. Oh ya. Sudah muncul, Bu. Sudah Oh muncul. iya itu nah, itu semua saya tanda tanya nah. Ya Listri ya. Itu menunjukkan ketidaktelitian. Banyak sekali, monggo Pak Arif terus saja jalan, itu banyak sekali. Padahal saya masih sampai halaman 13. Nah, saya masih melihat ini dulu begitu. Itu yang terjadi sudah hampir 60. Berarti bagaimana ini yang terjadi ini? Bolehlah semangat itu tinggi ya, tapi ya begitu, harus coba. Listri juga harus evaluasi diri gini ya, harus introspeksi juga bahwa tergesa-gesa itu nggak bagus ya, nggak bagus. Nah, karena dampaknya seperti ini, contoh ini konten tadi sudah diulas tadi sama
Arif. Ya, ini dilihat ya, loh begitu banyaknya. Ya, tolong dilihat itu. Kesalahanmu itu kalau saya melihat satu persatu sekilas loh itu tadi, barusan itu saja. Nah, saya melihat kembali saran-saran yang saya sudah sampaikan. Itu belum tampak juga di ini. Hasil itu sudah oke lah saya katakan ya, tinggal menggunakan kalau kamu sudah dari uji utama begitu. Di kesimpulan tadi juga sudah disampaikan bahwa yang ditulis itu tidak harus semuanya ya. Muridnya jangan dimunculkan istri ya. Dengar suara saya ya nak ya. Dengar, Apa Bu. yang sudah menjadi masukan tadi saya sangat support sekali ya, sangat support sekali. Terus pada definisi operasional ini banyak sekali ya, banyak sekali, nanti tolong diteruskan. Dan saya nanti kamu harus ini, saya sudah enggak, mohon maaf sekali, saya sudah meminta pada istri ya untuk ada orang lain untuk membaca bersama, karena kamu sendiri sepertinya tidak apa ya, tidak mampu kayaknya untuk melihat kesalahanmu. Sangat tinggi sekali loh dalam penulisan saja ini ya, dalam penulisan saja itu jangan sampai terjadi. Nah, kalau kesalahan itu ada wajar, tapi kalau sudah over seperti ini ya, di halaman yang masih sedikit aja sudah hampir halaman 13 saja sudah 60 kesalahan begitu dalam penulisan, banyak sekali itu ya, ada huruf besar, huruf kecil dan lain sebagainya, banyak sekali. Itulah karena saya merasa risih, saya melihat satu persatu belum selesai. Nanti kalau diteruskan, dan saya minta kamu mencari teman untuk mengkontak kamu setelah kamu anggap punyamu sudah oke, sudah menurutmu itu sudah sesuai, tolong cari teman satu lagi untuk membaca satu persatu. Jangan sampai nanti kita setelah sekilas mungkin ya melihat masih ada kesalahan, apalagi sudah dijilid, itu sangat sayang sekali ya istri ya, itu yang ada pada istri. Karena guru SD nak, apa yang dituliskan akan ditiru. Nulis pembelajaran ada yang benar mungkin satu tadi di halaman sampai 13, yang lainnya salah semuanya. Nah terus kalau kamu kebetulan menulis di papan ditiru oleh muridnya dan itu salah dan dianggap oleh muridnya benar, terus bagaimana kira-kira? Siswa bisa memahami apa yang ditulis oleh gurunya benar ya istri ya, Ya, itu Bu. ya, ini karakter loh nak, ketelitian itu ya, karakter. Boleh cepat tapi ya itu loh ya, istilahnya biar lambat asal selamat gitu loh ya, tapi ya jangan teman-teman begitu ya, tapi lah terlalu cepat terus salah semua lah, itu artinya apa juga gitu ya. Tolong ya istri melihat itu. Terus di definisi operasional tadi sudah disentuh, saya melihat Pak Arif tadi ada pengertian tentang roda jelajah itu ya, tapi tolong kamu menulis di bab 2 nah, itu media pembelajaran roda jelajah, tapi di definisi operasional kamu menuliskan media pembelajaran sendiri, roda jelajah sendiri. Nah ini yang konsisten, artinya definisi yang kamu tuliskan di situ itu media pembelajaran roda jelajah atau terpisah masing-masing, itu samakan dengan yang ditulis di bab 2 ya istri ya, kira-kira paham nggak ya yang saya sampaikan itu ya nak ya, tolong ya. Dan lagi banyak mungkin yang lainnya yang saya tidak bisa sampaikan di sini. Nanti di luar ini saya mau kalau kamu sudah betul-betul merevisi dan kamu sudah menyatakan bahwa setiap kata sudah tidak ada yang salah. Dan saya akan kecewa kalau melihat ada lagi, kalau 1, 2 ya kita maklumi. Tapi kalau jumlahnya banyak itu minta tolong teman saja untuk membacakan. Tidak apa-apa, yang penting benar-benar sesuai gitu loh kata yang harus dituliskan. Karena guru SD akan ditiru nak tulisan-tulisan kita di papan ya. Ya, Bu. Kalau guru tingkat tinggi mungkin nggak menulis, menjelaskan gitu aja, murid sudah memahami, apalagi kelas sudah tinggi itu sudah paham bagaimana menuliskan. Tapi kalau dasar nak itu berbahaya, saya khawatir nanti persepsinya salah siswa dalam pemahaman penulisan khususnya. Saya rasa itu saja ya istri ya, bagi selamat, tetap semangat, apa yang nanti kita lanjuti itu aja. Terima kasih, mohon maaf Pak Tri, saya kembalikan lagi. Ya, saya juga masuk saya kalau gitu. Halo, istri. Oh iya, satu lagi lupa, buku petunjuk. iya, Buku petunjuk tadi di definisi operasional sudah ada apa belum ya nak? Saya lupa. Oh, masih belum saya tambahkan, Bu. Mohon maaf. Gak dengar
dengar saya suaranya. Dicek aja nanti ya, dicek saja sudah ada apa belum, kalau belum ditambahkan. Ya gitu aja, ngapunten Pak Tri. Ampun. Ya, terima kasih Ibu ini. Pak Arif, terima kasih. Halo, Mbak Listri. Iya, Ini Pak. kok sudah nggak bisa tersenyum, kenapa ini? Anda luar biasa loh. Anda hebat sekali. Ini S1 loh ya. Kami yang sudah selesai Malang Melintang aja, mungkin nggak banyak kekurangan kami dibandingkan yang Anda punya. Itu sangat luar biasa. Jadi begini, pada prinsipnya ini untuk Listri ya, ini penguatan untuk Anda. Saya tahu Anda luar biasa. Semua yang namanya manusia itu harus mau belajar. Dan satu hal memang kita harus berani untuk selalu belajar untuk menyampaikan keunggulan terlebih dahulu dibandingkan dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Itu semua kewajiban yang seperti itu. Jadi Pak Tri melihat berproses dengan Anda sudah sangat lama sekali terkait dengan ini. Ada kekurangan Anda memang iya, tapi keunggulannya banyak sekali loh Listri. Ya. Anda cukup bersabar. Mestinya Anda ini bisa 3,5 semester kemarin. Ya. Itu luar biasa. Dan Anda mampu. Cuma karena berproses dalam situasi yang seperti sekarang ini, Anda sudah tidak di Malang lagi, Anda sudah di Medan selama ini, ada kendala. Ini manusiawi kalau harus istilahnya masuk semester 8 ya Listri ya. Iya, Pak. Ukuran saya ketika bersama Anda itu 3,5 itu kemarin selesai. Cuma kita ingin istilahnya bagaimana proses dan hasil yang didapat itu dapat berkembang ke arah yang optimal. Anda sudah bekerja, Anda sudah melakukan, saya tahu. Cuma kalau ada kekurangan-kekurangan, ini adalah kewajiban kami memang. Dalam rangka apa? Ya, pada akhirnya kekurangan-kekurangan tadi akan berubah, kita tinggalkan, akan berubah menjadi keunggulan-keunggulan yang akan dimiliki Listri. Dan kami banyak belajar juga dari Listri loh ya. Artinya yang sudah kami lakukan itu sangat luar biasa. Jadi Listri tetap semangat. Masih ada 2 program. Saya yakin Anda mampu kalau istilahnya mau studi lanjut ke S2. Satu yang saya lihat keunggulan Anda itu adalah Anda cukup konsisten ya dengan yang Anda tulis, dengan yang Anda katakan. Kejujuran Anda sangat luar biasa ketika merespon ya Pak Arif, itu sangat luar biasa. Itu tidak semua orang memiliki karakter yang seperti itu. Kalau saya istilahnya mencari celah itu lebih gampang lagi, kurang ini list, kurang ini list, kurang ini dan sebagainya. Tapi ya udahlah, semuanya itu saling menguatkan ya. Kami bertanggung jawab, kami itu adalah saya dengan Ibu Nini ya, yang kebetulan lahir dulu kemudian berproses di pendidikan yang mungkin sudah kami lalui karena apa, lahirnya lebih dulu tadi loh ya. Jadi ya wajar kalau misalnya saja terkait dengan hal yang istilahnya masukan-masukan seperti Pak Arif, seperti saya, seperti Bu Nini, seperti saya, itu adalah bagian dari untuk menguatkan energi positif yang Anda harus pelihara, yang Anda harus tetap istilahnya tingkatkan, karena energi positif nanti akan menguatkan Anda dalam mencapai yang terbaik. Masih ada S2, masih ada S1, tapi S3 ya, masih panjang. Jadi begini Listri, oke. Jadi sejak kata tulisan di depan tadi memang ya sudahlah, namanya manusia aja kok. Tetapi masih bisa diperbaiki loh ya, dengan catatan apa yang menjadi masukan-masukan tadi. Saya sudah mencatat juga seperti yang disampaikan Pak Arif, seperti yang disampaikan Bu Nini ya. Jangan khawatir, kita akan sempurnakan. Ya, kita semuanya bertanggung jawab untuk ini. Jadi mari dengan keterbatasan atau katakanlah dengan challenge yang sangat luar biasa, yang terutama ada kendala komunikasi dan sebagainya. Saya teleponan aja itu lumayan janjian ya. Kamu di mana? Gak ada sinyal Pak, baru kita bisa komunikasi. Ini bagian-bagian yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa lari dari seperti itu. Semangat Listri ya. Cuma ini Listri ya. Jadi semua masukan dari Pak Arif dan dari ini dan mungkin dari saya ya, itu akan harapannya itu akan saling melengkapi untuk pada akhirnya nanti laporanmu sudah dijilid ya.
nanti segera dilakukan. Eh, Coba Listri, saya ingin mendapat satu deskripsi gitu ya, walaupun ini agak sulit apabila didaringkan, tapi produk itu kan sudah bisa ditampilkan di sini juga ya, Listri. Bisa Pak. Ini saya Ya, kan menggunakan ada